Ilang selalu Mak. Keluar! Jangan apa ya? Wah, takkan kemana kalau dia mau keluar. Saya keluar! Kamu harus ngomong berapa kali? Ada perwakilan. Intimidasi kaum intoleran di Cikarang. Pemaksaan dan intimidasi sekelompok orang kepada jemaat gereja HKBP di Cikarang bikin kita geleng-geleng kepala. Ini bukan sekedar intimidasi orang intoleran pada rumah ibadah dan jemaat gereja. Ini juga bukan sekedar ada kaum intoleran teriak-teriak mengganggu orang yang sedang beribadah, menjalankan keyakinan agama dan kepercayaannya. Bukan itu. Intimidasi dan pengusiran secara terbuka dan telanjang ini sejatinya bagian dari grand design kelompok intoleran untuk menghancurkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan bangsa kita. Mereka punya rencana besar mau memberangus nilai kebinekaan bangsa kita. Mereka ingin toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan pemeluk agama masing-masing itu hilang. Ada upaya kelompok intoleran ini untuk memaksakan kehendak mereka menjadi aturan hukum dan norma baru. Sebagai sebuah bangsa, kita hidup dalam keberagaman. Keberagaman itu bisa dari perbedaan agama, budaya, atau adat istiadat. Orang Minang di Tanah Batak yang mayoritas Kristen bebas berusaha dan beribadah tanpa ada gangguan. Orang Sunda atau Jawa yang merantau di Papua bebas mencari nafkah dan menjalankan agama dan kepercayaannya di dalam masjid. Tidak ada gangguan saat sholat di masjid. Kita tahu negara kita ini berazaskan Pancasila. Semua warga dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi kita dengan jelas dan tegas menulis tentang hak-hak dasar setiap warga negara berhak menjalankan agama dan kepercayaannya tanpa rasa takut, tanpa intimidasi, tanpa ancaman, tanpa teror. Hari Minggu lalu, 13 September 2020, segelintir orang intoleran menggeruduk gereja HKBP di Cikarang. Orang-orang beringas ini merangsek masuk dengan mengganggu ibadah umat Kristen tanpa rasa takut dan rasa malu. Mereka dengan beringas berteriak-teriak mengganggu konsentrasi para majelis dan pendeta yang sedang memimpin ibadah online. Di depan pintu gereja, orang-orang beringas intoleran ini berteriak-teriak. Mereka memaki dan berteriak seperti orang kesurupan. Dengan nada kebencian, mencoba mengancam, mengusir dan meneror pendeta dan jemaat gereja. Tanpa rasa malu, dengan sengaja orang-orang intoleran ini membawa loudspeaker dan amplifier. Lalu menghidupkan loudspeaker dengan suara keras dan kencang. Tujuannya untuk memprovokasi dan mengganggu ibadah gereja. Orang-orang intoleran ini merusak harmoni relasi persaudaraan bangsa. Mereka dengan pongah dan arogan terus mendesak, meneror, mengancam dan mengintimidasi. Mereka bergerombol, berteriak-teriak. Mereka seakan sedang mengusir binatang. Kelompok intoleran ini sedang memercikkan api. Mereka percikkan ini agar timbul bara api yang lebih besar. Mereka sedang membangun garis demarkasi antara umat Islam dan Kristen. Padahal mereka hanya segelintir saja. Mereka kaum intoleran ini bukan bagian besar dari umat Muslim. Kita tidak bisa diam melihat orang-orang intoleran ini semakin bebas bertindak. Kita tidak bisa lagi membiarkan orang-orang pengecut ini berkeliaran mengintimidasi kita. Gertakan mereka ini harus dilawan. Bagi kita,
Ini bukan lagi soal hukum kasih yang tidak boleh membalas. Ini soal marwah, harga diri, martabat, hak-hak dasar asasi manusia kita seperti yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh seorang pun punya hak mengusir dan mengintimidasi pemeluk agama lain dalam beribadah. Jika itu terjadi, itu artinya penjajahan atas kemerdekaan orang lain telah terjadi. Bapak panggil aja panglimanya, pasti mau kita. Bapak ini dibiarkan. udah. Kita mundur. 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 Saya tidak punya wilayah. Negara harus hadir membela hak-hak asasi warganya. Pemerintah harus tegas dan keras menindak sesuai hukum kepada orang-orang yang melakukan intimidasi, teror, dan intoleran ini. Jika tidak, jangan salahkan jika warga negara yang hak-haknya dirampas akan berjuang sendiri untuk mempertahankan hak-haknya dengan caranya masing-masing. Sekalipun itu harus hadap-hadapan muka ketemu muka, hidung ketemu hidung. Kita bersyukur ada pemuda Batak Bersatu yang tidak tinggal diam melihat peristiwa pemaksaan penutupan gereja di HKBP di Cikarang ini. Mereka melakukan perlawanan, turun membela hak-hak asasi warga negara, mendesak dan menuntut Pemda Bekasi untuk menegakkan hukum dan aturan sesuai undang-undang. Kita semua yang peduli pada kehidupan yang harmoni harus mulai berani bersuara melawan kaum pengecut intoleran ini sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Hanya kaum terjajah yang takut pada penjajah. Kita bangsa merdeka. Teman-teman seperjuangan, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih.